Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan dengan NIM B1B1230228. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi, angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerimaan Negara untuk mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Yang pertama, di sini saya akan membahas sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung. Contoh pajak meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah retribusi, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara dengan adanya hubungan balas jasa. Contoh retribusi mencakup uang kuliah, biaya langganan air dan listrik, serta retribusi pasar. Yang ketiga adalah keuntungan perusahaan negara. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang yang dihasilkan oleh perusahaan milik negara. Yang keempat ada denda dan perampasan. Denda dikenakan oleh pemerintah sebagai sanksi atas pelanggaran hukum atau peraturan. Selanjutnya ada sumbangan masyarakat dan pencetakan uang. Sumbangan masyarakat termasuk pembayaran untuk izin tertentu atau pungutan di jalan raya yang digunakan untuk membiayai layanan publik. Pencetakan uang adalah negara memiliki hak untuk mencetak uang kertas melalui bank sentral. Namun, pencetakan uang yang tidak hati-hati dapat menyebabkan inflasi, yang sering juga disebut sebagai pajak tidak kentara karena mengurangi daya beli masyarakat. Selanjutnya ada distribusi beban negara. Yang pertama, fungsi pajak, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk gaji pegawai dan kegiatan rutin lainnya. Yang kedua, pengaturan ekonomi, yaitu melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, melakukan redistribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga yaitu efektivitas pajak. Penerapan pajak yang efektif tidak hanya membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana, tetapi juga dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Lalu prinsip perpajakan yang baik. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, memperhitungkan perbedaan penghasilan sehingga beban real diperhatikan. Yang kedua adalah prinsip kepastian, yaitu pajak harus jelas dan pasti agar mudah dipahami oleh wajib pajak dan mempermudah administrasi. Yang ketiga adalah prinsip kecocokan, yaitu pembayaran pajak harus dibuat sepraktis mungkin agar tidak memberatkan wajib pajak. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi, yaitu biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi penerimaannya. Lalu pendekatan sistem perpajakan. Ada dua pendekatan sistem perpajakan. Yang pertama yaitu benefit approach, yaitu pajak didasarkan pada manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari pemerintah. Lalu ada ability to pay approach, yaitu pajak didasarkan pada kemampuan wajib pajak untuk membayarnya. Selanjutnya adalah sistem perpajakan dan politik pajak. Yang pertama, struktur pajak berdasarkan hubungan antara beban pajak dan taxable capacity. Struktur pajak dibagi menjadi progresif, proporsional, dan regresif. Kedua, penggeseran beban pajak, yaitu dalam sistem perpajakan, seringkali beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dialihkan ke pihak lainnya. Yang ketiga, dampak pergeseran pajak, yaitu penggeseran pajak ini umum dan tidak melanggar hukum, namun bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi yang lebih besar dalam distribusi pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.